Yes, benar banget, ini speaker dual core yang gua develop sendiri. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah power amplifier-nya dan ini unit speakernya. Di sini juga ada layarnya. Kita bisa operasiin dan aktifin berbagai macam fitur yang gua bikin sendiri di firmware-nya, tentunya pakai bahasa pemrograman C++ dengan framework platform IO di VS Code. Dan kenapa gue bilang dual core? Karena di dalam sini, tara, seperti biasa kita memanfaatkan yang murah-murah saja, ESP32. Oke, dia punya core 0 dan core 1 yang kalau di project gua di sini difungsikan sebagai pemrosesan audio. Untuk di core 0, core 1 pemrosesan display, touchscreen, enggak touchscreen ini ya by the way. Kita bisa ganti sih jadi touchscreen. Tapi ini enggak touchscreen, ini layar LCD IPS 1,3 inch panel seperti biasa di project-project Arduino pada umumnya. Terus ada rotary encoder di sini yang infinite 24 klik, jadi bisa ke kanan dan sangat smooth secara software tentunya atuh Pak ya, programmer yang bikin langsung gitu untuk kebutuhannya dia sendiri. Jadi sangatlah news lah pokoknya Maya, kita bisa ngubah EQ di sini, bass, mid, treble secara digital, bisa aktifin fitur HPF atau high pass filter, aktifin satu fitur yang sangat menarik yang gue bikin sendiri di sini, deep bass dengan algoritma khusus yang dirancang tentunya di sisi firmware. Oke, kita bakal bahas secara menyeluruh ya, dari luar dulu sampai ke dalamnya. Jadi sabar aja buat kalian yang pengen dapetin detailnya ya, harus ditonton penuh videonya biar mengerti konsepnya tuh kurang lebih kayak gimana nih speaker dual core yang gue punya ya. Kita mulai dari desainnya dulu. Jadi ini ada dua unit ya, ini power amplifier untuk ngasih power ke speaker, dan ini ya unit speakernya. Didesain pakai 3D print berbahan dasar filamen PLA 2+. Tuh, sebelah situ tuh yang warna putih ini nih. Ini ya. Untuk 3D printnya gue pakai Elego Centauri Carbon serinya. Dicetak kurang lebih dalam waktu 4-5 jam. Untuk power amplifier nih 1 jam kurang lebih sampai 2 jam ya. Dan desainnya simple. Depan ada 3 knob. Oke, ini knob yang analog versinya, bukan versi sih. Ini knob analog fungsinya maksud gue nih. Ini ada power amplifier. Jadi nggak semuanya gue bener-bener bikin dari nol, kagak guys. Ini beli gitu. Nggak mungkin gue ngelilit kayak begini untuk saat ini ya. Jadi ada beberapa part yang memang udah dari sononya begitu, tapi kita modifikasi, kita bikin jalurnya sendiri, dan semuanya bisa saling terintegrasi seperti ini, sampai akhirnya speakernya bisa keluarin suara berdasarkan karakteristik ataupun codingan kita yang kita mau kurang lebih seperti apa gitu speakernya. Terus ini knob digital untuk pengoperasian layar. Udah gue jelasin ya tadi ya. Ini 24 klik infinite. Terus yang ini untuk volume. Yang ini untuk analog treble atau yang suaranya ces-ces di drum ya. Biasanya di drum tuh kayak ces-ces untuk hi-hat tuh. Hi-hat cymbal itu biasanya di treble. Suara frekuensi high notes gitu. Terus yang ini untuk bass low frekuensi, mulai dari tergantung si ininya juga sih. Tapi intinya ini untuk settingan low atau mid low gitu ke bawah. Dan ada holder magnet sebenarnya, sini 1, 2, 3. Tapi magnet yang gue punya ditutupnya ini tidak cukup kuat menahan ya, jadi nggak bener nih. Makanya cuman kayak begini doang. Disentuh juga jatuh gitu. Ini magnet yang ini pada lepas ya, nggak gue pasang dulu ini biar gampang aja ngonten nih. Oke, dan ini desain tutupnya ada exhaust kurang lebih keluaran angin, karena di sini gua pasang fan yang khusus untuk 5 volt jalan di step down. Jadi nanti gua bakal bahas juga ya alurnya kurang lebih seperti apa nih rangkaiannya. Ini intinya exhaust fan yang keluar nanti bakal ke sini jalurnya gitu. Terus ini fungsinya untuk ngambil gitu ceritanya, nih 2 lubang ini tuh buat ngambil cek gitu ntar ceritanya, tapi ya gagal desain guys, mohon maaf ya. Jadinya belum berfungsi saat ini mah desainnya, belum bener-bener oke. Tambah lagi ini nih, ini bolong-bolong nggak jelas nih guys. Salah ukuran gua pas bikin desainnya, maklum ya, desain sendiri dengan alat-alat seadanya. Jadi ya beginilah. Untuk di area belakang, ini masih ada apa disebutnya teh? Spidol-spidol gua untuk kasih ciri. Untuk soketnya pun di sini bukan pakai soket-soket pada umumnya audio yang biasa pakai jack XLR, Canon, Speakon. Ini mah pakai soket drone, guys. Bekas drone gua, drone rakitan ya. Nih. Ini power PWR, ini switch on off. Kita coba matiin. Nah, ada dupnya itu salah satu kendala di sini nih. Gua belum benerin nih rangkaiannya, harus nambah resistor, kapasitor dan segala macam kayak gitulah. Walaupun udah ada tapi ya fungsinya beda, bukan untuk solve masalah yang pup kayak tadi gitu. Itu pop soundnya tuh belum di fix lah. Ini soket drone untuk ke tweeter tuh nih suara yang high note, frekuensi tinggi nih, dan yang woofer ini frekuensi rendah nih.
Nanti kita bakal bahas spek ini ya. Kayak kurang lebih di power amplifier seperti itu untuk luarannya. Dan di sisi box yang ini, luarannya ya kayak gini guys. Ini ada woofer 4 inci. Terus ini tweeter 2,9 inci. Lalu ini ada 4 baut untuk woofernya. Kalau yang di atas nih, gua gagal desain jadi bautnya kagak ada nih. So gua lem tembak dari dalam. Terus lu bisa lihat juga nih, karena ini gua bagi dua desainnya di 3D printnya. Jadi ya di sini gua harus lem. Udah double lem ya, dalamnya itu lem biasa kayak macam apa sih disebutnya tuh, lem Korea gitu, plus ini lem tembak supaya suaranya nggak keluar, nggak bocor. Karena desain yang gua usung di sini, gua coba pakai box yang jenisnya sealed box ya, box yang bener-bener rapat tertutup semuanya, bukan porting box. Jadi ada berbagai macam jenis box tergantung karakternya pengen kayak gimana. Kita harus ngitung juga yang namanya volume berdasarkan spesifikasi semuanya gitu. Tapi hasil riset selama ini untuk spesifikasi gua kurang lebih ya ini desain yang paling pas lah dengan spek standar murah-murah yang gua pilih gitu. Dan ketebalannya gua set di 4 mili sampai 5 milian tergantung salah satu sisinya ya. Ada yang 4 mili, ada yang 5 mili. Dalamnya tuh kosong, kurang lebih ini kayak gini prosesnya, tapi gua tambahin peredam-peredam begituan, terus gua kasih lem tembak segala macam kayak begitu dengan harapan tidak ada suara yang bocor supaya tetap enak didengar gitu. Tapi ya gue juga nggak tahu bocor enggak. Untuk saat ini sih suaranya masih enak-enak aja. Gua setel di volume tinggi, bass tinggi, tetap suara dinamisnya dapat juga. Untuk di kolongnya udah dikasihin kaki karet kayak begini supaya nggak getar kalau lagi gua set di mode bass yang gede-gede. Karena di sini kita bisa atur preset banyak banget, terserah gua ya. Mau kombinasi EQ, kombinasi dynamic EQ, mau kombinasi high pass filter, mau kombinasi dengan limiter, kompresor, dan banyak hal terkait audio yang bisa gua terapin di ESP32-nya karena dia cukup mumpuni untuk ngeproses itu semua yang biasa kita sebut DSP atau Digital Signal Processing ya, karena dia punya core 0 dan core 1, jadi kita bisa switch core mana yang mau dipakai untuk audio, core mana yang dipakai untuk ini nih, kayak macam tombol, layar, dan proses-proses semacam Bluetooth kayak gitu. Karena ini nggak ada soket audionya, ini via Bluetooth only. Bluetoothnya diproses sama SP32, diambil ya sini. Jadi dia memancarkan Bluetooth guys. Nanti nama Bluetoothnya tuh kurang lebih kayak gini. Gua munculin ya, Cuy Sound V1 tuh namanya. Kita koneksi itu dari HP, dari laptop, dari apapun yang punya Bluetooth bisa setelin lagu ke sini. Nggak harus dari Spotify, bisa dari YouTube. Notif kalian bisa masuk sini ya. Semua suara HP kalian masuk pindah ke sini gitu ya. Standar kayak di produk-produk Eagle, JBL kayak gitu-gitu kan, kita connect tuh semua suara HP kita keluar sana, termasuk notifikasi juga gitu. Nah sekarang baru kita bahas seputar spesifikasinya ya, dari yang gua punya di power amplifiernya. Jadi power amplifier ini yang ngasih tenaga ke speaker supaya dia bisa keluarin suara gitu ya. Ini kan ada dia ada spesifikasi khusus ya, dia punya hambatan berapa, dia punya spek wattnya keluarannya berapa segala macam kayak gitu. Ini ada detail khususnya. Nah, supaya dia bisa nyala dan bisa keluar suara berdasarkan apa yang udah kita proses, ya tentu kita harus kasih power. Nah, powernya itu datang dari modul yang ini, guys. Ini namanya power amplifier. Di sini gue pakai power amplifier kelas D ya, guys. Dan ada 3 tombol knob yang tadi udah gue jelasin. Dari sini kita punya output keluaran L dan juga R atau left and right stereo sebenarnya. Tapi berhubung speaker gue cuma 1 unit, jadinya gue harus disebutnya tuh stereo to mono summing. Jadi intinya di sini speaker gue cuma 1, gue harus running secara mono, walaupun nggak dapetin sensasi spatial seperti di stereo gitu ya, spatial sound yang kayak di kiri di kanan pindah-pindah kayak begitu, tetap di satu sumber suara, tapi left and right-nya itu masuk ke dalam sini. Jadi mono lah kurang lebih ya. Ketika gitar ada di sisi kiri dan bass ada di sisi kanan, tetap akan muncul ke sini juga. Kalau misalkan dari sisi rangkaian tidak dibuat seperti itu, maka otomatis kalau ada lagu yang gitarnya di kanan, speaker guanya left, maka hilang tuh suara gitarnya nggak ada. Dan juga sebaliknya. Nah itu kalau dari sisi elektronik nggak dibuat. Tapi kalau gua di sini memang elektroniknya tidak dibikin ke mono summing kayak begitu. Dari stereo to mono tuh nggak via elektrik, tapi via software ya. Di dalam SP32, gua pakai library A2DP, jadi gua bisa mono summing. Yang tadinya stereo datang nih dari Bluetooth, HP kita masuk sini misalnya. Di situ kita pecah, terus kita keluarin ke sini left and right-nya. Jadi ketika lagu left ya tetap bisa main, lagunya di right tetap bisa main. Gitar kiri, bass kanan, drum kiri, vokal kanan tetap bisa main juga gitu. Nah sebelumnya mah nggak bisa karena kita harus adjust di sisi firmware-nya gitu. Gue udah nyoba waktu awal kali ya, waktu belum tahu yang namanya stereo to mono kayak begituan. Jadi speakernya tuh nyetel lagu apa, kok nggak ada melodinya. Oh ternyata melodinya di right, sedangkan speaker gua inputnya di L. Gitu kurang lebih ya. Nah itu terkait power amplifier
berhubungan juga dengan sistem stereo ataupun mono. Tapi keluarannya dia punya dua intinya, karena dia power amplifier yang stereo. Ada L, ada R, cuma gua pakai yang L-nya doang. L, terus masuk ke dalam ini adalah crossover. Crossover dua way guys disebutnya ya. Nah crossover ini untuk membagi frekuensi suara nih, ngebatas lah. Ngebatas plus ngebagi nih. Kalau sepengetahuan gua ya, karena apa? Kita harus masuk dulu ke sini, pindah, ini lumayan kompleks nih guys. Jadi crossover ini, dia punya dua keluaran kan. Ini ada yang woofer, ada yang tweeter. Oke, gua solder, terus gue bikin soket. Ini nanti langsung masuk ke dalam box speaker ini di belakang. Nih, ada woofer, ada tweeter. Tweeter itu frekuensi yang tinggi-tinggi guys, kayak nying gitu, atau kayak suara drum yang hi hat atau cymbal yang kayak begitulah, yang lebih hiss, lebih ces. Nah untuk woofer itu woofer spek gua lebih main di mid to low. Jadi frekuensi tengah ke bawah dia yang main nih. Dia yang pakai kayak vokal, terus bass, kick drum, deg 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 beb 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 bem, kayak begitu-begitu. Itu dia yang main. Nah, kalau nggak pakai crossover ini opsi satu ya. Kalau nggak pakai crossover ini, ketika gua langsung aja colok ke speaker, nanti ada kemungkinan salah satu di antara mereka rusak karena pecah. Terganggu dalamannya, intinya mah angus lah kurang lebih. Suara bass yang frekuensinya misalkan di 80 Hz malah naik ke sini ke tweeter yang batas frekuensinya di sekian, jadi nggak mampu nih dia nangkep, door gitu, meledak. Dan juga sebaliknya, tweeter di frekuensi yang tinggi sekian turun masuk ke sini juga karena nggak di split pakai crossover dua way kayak gitu, jadi dia bisa rusak. Intinya kurang lebih sepengetahuan gua, crossover sesuai dengan namanya crossover, jadi membagi atau membatasi frekuensi yang keluar entah ke woofer atau ke tweeter, tergantung dengan outputnya. Nah di crossover gua udah ganti ini nih yang kuning ya, benda kuning ini yang tadinya non merek jadi pakai merek audio pillar di sini. Ini adalah kapasitor non polar tanpa kutub positif ataupun negatif. Jadi ini supaya kita bisa ngebatesin frekuensi tertentu yang datang ke tweeter nih. Sepengetahuan gue seperti itu, dan memang terasa sih ketika gua ganti, karakter tweeter jadi berubah total guys. Walaupun cuman kayak benda kayak begini doang nih, jadi berbeda gitu, terutama ketika kita adjust di knob-knob analog ini. Ketika gua program pertama kali tanpa gua buat yang namanya signal chain di sini sebagai DSP atau digital signal processing, itu suara tweeter dominan banget, dan ini kalah sama tweeternya karena dia dimensinya kan gede juga, 3 inci pak. Yang ini 4 inci, biasanya tuh 4 sama 1 inci atau 4 sama 1,5 inci kayak gitu. Ini tweeter kegedean, harusnya woofernya yang 7 inci, 8 inci. Tapi gue nggak mau gede-gede, jadi ya gue harus akalin semuanya di sisi firmware. Gimana caranya? Tweeter ini tetap dapat detailnya, tapi tidak dominan. Tidak lebih dominan daripada sini. Atau balance lah kurang lebih. Yang berikutnya ada switch 3 kaki, standar untuk nyalain ataupun matiin. Untuk power supply-nya dia jalan di 21 volt 3,42 ampere atau sekitar 60 watt lah kurang lebih ya. Dan pakai chargeran bekas laptop yang gue potong. Terus gue bikin soket kayak gini untuk nyalain si power amplifiernya. Jadi 60 watt kurang lebih cukup untuk spek woofer dan tweeter gua di sini ya, yang harganya murah-murah ini. Jadi walaupun tertulis di sananya misal 100 watt tweeter, ininya 80 watt, tapi aslinya kan gak akan segitu. Ada yang namanya RMS gitu guys, yang biasanya tidak ditulis di produknya. Jadi biasanya bilang 100 watt gitu, padahal itu 100 watt tuh maksimalnya. Tapi kenyataannya ketika dipakai tuh nggak akan totally 100 watt seperti yang dibilang di websitenya atau di marketplace kayak gitu ya. Itu kalau terkait hal-hal yang berbau RMS, peak power dan segala macam kan bisa cek channel-channel audio aja, karena gue juga belajar dari mereka tentunya. Bisa aja gue juga salah selama ini gue menjelaskan apapun yang ada di platform gue ini ya. Jadi gue sarankan untuk ilmu-ilmu audio yang lebih spesifik dan pasti mereka pengalaman, expertnya langsung, sono lu cek ke channel-channel mereka ya. Karena gue juga sekali lagi belajar dari mereka banyak dalam waktu 3 minggu belakangan ini. Lalu hal yang berikutnya di sini ada ESP32 seri yang paling standar ya, dev modul biasa nih guys, harganya sekitar ya segitulah, kalian pada tahu semua. Terus ini apa ya, gue lupa. Oh, step down nih. Ini yang hijau ini step down. Jadi dari input yang 21 volt, mana sih? Ini ya 21 volt 3 ampere, 3,4 ampere, 60 watt kurang lebih. Datang, kalau kita langsung dari 21 volt masuk ke dalam ESP, apa yang terjadi pemirsa? Meledak, betul sekali. Jadi tidak boleh ya kita memasukkan input voltage lebih dari 5 untuk ESP. Karena dia stabil di 5 volt, tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu, kecuali kita pakai yang namanya
step down di sini ya. Jadi dari 21 volt gua turunin ke 5 volt dengan ampere yang masuk ke ESP mah nggak terlalu penting dah. 1-2 ampere juga udah cukup gitu. Sisanya kan yang penting tuh ke sini, ke power amplifier yang butuh tenaga gede gitu. Kalau tenaganya makin badak, ntar keluarnya juga badak. Kalau speakernya kuat. Jadi banyak banget hal yang beneran detail kecilnya tuh sama kayak ketika lu ngoding hal-hal receh tapi sangat ngaruh gitu ke semua sistem yang lu udah bangun selama ini gitu loh. Terus ini jalur kabel gak bisa gua jelasin, pusing juga gue ya. Ini udah ibarat kata udah kayak fix gitu. Gua juga mau troubleshooting udah susah ini. Mau nambahin satu jalur juga udah susah lagi, pusing. Semuanya pakai lem tembak nih, nggak dibikin soket gitu untuk penempatan crossover, power amp dan juga SP tuh langsung di lem tembak gitu. Tapi mungkin nanti kedepannya gue bakal bikin yang lebih bener lah. Kalau box power amp-nya udah oke, baru ya kita bisa enak developnya. Plus bisa custom PCB setelah itu. Kalau firmware-nya udah bener. Karena gue memang develop ini atau nge-engineer ini tuh semuanya lebih fokus di sisi firmware ataupun software-nya terlebih dahulu gitu. Nah ini ada kapasitor 35 volt dengan 470 UF. Ini bekas drone gue. Jadi ketika masuk nih input 21V lewat dulu ke kapasitor ini. Biar lebih stabil tegangannya. Karena dia voltase 35V, di sininya 21V, datang 21, di sininya max 35, masih ada banyak gap atau spare. So, gua rasa cukup lah, walaupun cuman 470 UF. Harusnya sih secara spek ya, keseluruhan di setupan gua pakai 2200 UF atau 1000 UF kayak gitu. Tapi overall masih aman dah. Jadi, kapasitor ini bekas drone masih cukup oke. Ini sistemnya kayak drone juga. Jadi ada input berapa, dikasih dulu kapasitor. Sama ketika gua ngerakit drone juga pakai beginian. Jadi gua terapin lagi ke sini. Yang berikutnya, ini step down udah. Oh ya, dan step downnya itu gua bisa adjust di 5 volt. Ada berapa lagi sih? 3,3 volt, 2,5 volt atau 1,5 volt terserah. Mau supply ESP-nya di 3,3 juga bisa, tapi kurang stabil ketika ada wireless atau Bluetooth atau hotspot WiFi di sini kita aktifin. Jadi gua taruh di 5V stabil aja. Terus ke bawahnya sini ada DAC. Jadi DAC-nya di sini gua pakai PCM 5000 series yang gua ambil sisi left-nya doang. Nah, si DAC ini perannya sangat penting karena ESP32 memang punya DAC atau digital to analog convert ya, atau converter gitu. Jadi dia proses digital di ESP. Untuk keluarin suara yang sudah diproses itu butuh si converter tersebut. Dari biner 01011010 segala macam begitu tuh butuh keluar ke sini lewat converter yang namanya si DAC ya guys. Dan seri yang gua pakai di sini PCM 5000 series. Jadi mengolah lah data digital menjadi analog. Sesuai namanya DAC, Digital Analog Converter. Dengan komunikasi jalur protokol I2S jadinya minim noise karena dia sistemnya digital. Terus juga suara secara kualitas bisa ngirim resolusi yang lebih banyak gitu ya. So high fidelity musik bisa kita setel di situ. Plus lagi DAC ini punya spesifikasi 32 bit dan 384 kHz, gokil kali lah. Puter-puter lagu yang biasa gua setel mah gitu ya. Tapi nggak tahu kalau untuk spesifik orang yang memang audiophile banget apa udah match atau enggak, lu bisa search aja spesifikasi PCM 5000 series, oke? Lalu lanjut lagi ke area mana? Ya, ini knob nih. Ini knobnya rotary encoder yang bisa di Project Arduino juga. 24 klik infinite. Jadi dia scroll tanpa henti. Plus untuk layar gua pakai layar SPI supaya respon time-nya lebih kenceng. Jadi kayak enggak no lag, bro. No lag, bro. Gokil kali ya, gak? Anjir. Enak real time pula ini. Kalau kita setel musik tuh di sini real time gerak-gerak nih. Kelihatan gak sih apa blur ya? Tuh. Ya kan? Nah, ini gua ambil dB meter lah di sini kurang lebih. Apa udah mentok kanan belum? Jalurnya sih ya udah jelas harusnya mah ya. Dari ESP kita tangkap Bluetooth, dari Bluetooth diproses, ESP-nya dijadikan sebagai DSP atau digital signal processing. Berbagai macam algoritma diterapin di sini tergantung programmernya. Kalau gua saat ini ada kompresor, ada limiter, ada 3 band equalizer. Kita bisa maksimumin lagi ke berapa band gitu, 10 band. Jadi kayak pengaturan EQ-nya lebih banyak. Kalau gua kan sekarang baru ada pengaturan EQ baru ada 3 doang nih, 3 band nih. Ada treble, ada middle dan ada bass. Ini yang versi digitalnya. Dan di sini kita punya versi analognya. Makanya gue sebut hybrid karena ada digital ada analog equalizer gitu. Jadi kalau di yang digital masih kurang tembus ke suaranya sesuai karakter yang kita mau, kita bisa adjust lagi versi yang analognya. Cuma memang kendalanya jadi 2 layer kontrol aja. Itu bisa jadi kendala, bisa jadi hal positif ya tergantung lah.
yang makainya mau kayak gimana maunya. Tapi sekali lagi gua nggak nemuin di marketplace manapun untuk audio yang kayak begini untuk harga yang di bawah 3 juta gitu ya, atau di bawah 5 juta tuh nggak nemu sih gua ya. Fitur layar plus rotary, fitur-fitur yang di dalamnya ada limiter kompresor yang bebas kita adjust. Gua kasih contoh nih salah satunya. Ini sound profile, preset-presetnya banyak, ada preset horek gua bikin algoritmanya khusus untuk naikin bass dan apa ya, gimana ya cara jelasin supaya nggak terlalu teknis ya. Gini, ini menarik ya. Ini preset horek, bukan sekedar preset. Gua coba kasih racikannya kurang lebih. Woofer ini dia tuh karakternya mid to low guys. Ini agak sedikit teknis, mohon maaf ya. Mid to low dengan frekuensi yang jalan start di 80 Hz kurang lebih kalau dari spesifikasi kertasnya 80 Hz sampai berapa gitu gue lupa ya. Nah untuk sound horek itu mereka main di 20 sampai 50 Hz kalau nggak salah. Tolong dikoreksi aja kalau kalian ngerti horek ya. Karena ini mah hasil gua research doang. 20 sampai 50 Hz itu bawah banget guys. Suaranya kurang lebih jadi kayak nggak akan kedengeran sama telinga kalau volumenya kecil gitu. Nah ini nggak support di 20, 30, 40, 50 nggak ada nih. Secara speknya di 80. Nah maka dari itu gimana caranya kita bisa bikin seolah-olah ini speaker yang cuman kayak berapa duit doang ini. Yang jalan di 80 Hz. Nggak ada gemak-gemaknya, nggak ada geter-geternya, nggak ada bass yang deep banget tuh kita bisa buat seperti itu dengan cara berbagai macam metodologi tentunya ya. Jadi setelah gue baca-baca jurnal, gue baca-baca artikel di internet, ada metodologi yang namanya psychoacoustic perception. Jadi gimana caranya telinga manusia tuh bisa dengar seolah-olah itu di frekuensi 40 Hz ke bawah lah, atau 40 Hz, 50 Hz lah. Dengan cara yang namanya kalau gue sih di sini gue terapin algoritma harmonik. Jadi untuk si spek gue yang running di 80 Hz, sorry teknis sekali lagi guys, running 80 Hz. Gimana caranya dia bisa dapetin 40 Hz? Gue pakai harmonik. Harmoniknya ada di pengaturannya juga. Jadi kita coba sambil lihat aja biar enak ya. Di sini ada beberapa pengaturan. Ada band pass, ada harmonik ya. Kalian bisa lihat nih harmonik. Ada angka berapa aja nih? 2, 3, 4, 5 ya. Itu tuh kelipatannya. Jadi basically frekuensi target gua misalkan gua pengen dia ada rasa-rasa ya, bukan sama persis kayak yang ada di subwoofer. Oke, karena ini woofer atau woofer 80 Hz ke atas. Kalau subwoofer tuh di 20, 30, 40, 50 sepengetahuan gua. Jadi mereka menggema banget dan memang untuk bass-bassan kayak gitu, bum kayak begitu ya. Kalau ini nggak bisa nih harusnya. Tapi dari sisi program di sini gua bikin harmonik tadi dengan cara ngakalinnya adalah kelipatan yang gua ambil. Misal target Hz gua tuh di 40. Gua pengen punya di speaker ini feel seperti 40 Hz di subwoofer. Walaupun dia woofer. Caranya adalah gue ambil frekuensi kelipatannya si 40 Hz. Misalnya 40 Hz kan nggak mungkin nih. Tapi 40 kali 2 kan bisa nih 80 Hz. Suaranya sama tuh. Cuman beda notasi aja tuh. Kayak gini misalkan. Nah suaranya segitu. Itu anggaplah 40 Hz nih. Nah yang 80 Hz-nya. Nah itu 80 Hz tuh. Yang kali 2-nya lagi. 80 kali 2, 160. Naiknya lagi kali 2-nya lagi. Nah, gua ambil tuh harmoni yang itu, maka disebut harmonik algoritmanya. Jadi gua ambil not-not yang bukan di 40 Hz-nya persis, tapi di sentuhan yang sama seperti itu, walaupun di beda frekuensi. Digabungin, di mix, masukin lagi ke sini, keluarin, barengin ke semua monosistemnya. Tapi sekali lagi, nama preset horek gua tuh sebenarnya nggak horek-horek banget, tapi gimana caranya dapat feel subwoofer di sini, ada rasa-rasa menggema lah. Namanya algoritma kan bebas ya, serah kita mau flow-nya kayak gimana, itu terserah lah. Intinya di ESP32 udah ada signal chain dari mulai kompresor turun ke EQ, turun ke limiter, ke apalagi banyak ya, termasuk yang tadi gue jelasin juga. Jadi semuanya ada di dalam situ. Interaksinya lewat display ini, knob untuk pengoperasiannya digital, masuk ke analog, keluar jadi analog semuanya. Makanya gue bilang ini speaker hybrid dual core. Untuk isiannya kan simple ya, udah gue jelasin tadi nih, dari sini ke sini, sini. Dan untuk fitur-fiturnya ya yang pertama di sini udah kalian lihat juga tadi. Mana tadi yang pertama ini. Ini dB meter atau biasa disebut VU meter guys ya. Terus ke sini ada ke sebelah kanannya. Oh ya, di yang baris pink ini nanti kalau kita play musik dari Spotify bakal langsung muncul ke sini nih judul lagu sama artis tracknya tuh siapa gitu ya, atau metadata track tuh kita ambil sini karena gue bisa dapetin data itu lewat A2DP. Jadi itu adalah salah satu library untuk kita bisa mainin Bluetooth
koneksi dari HP, dari laptop segala macam lewat sini pakai protokol klasik, Bluetooth klasik ya. Jadi pakainya A2DP dan tidak semua ESP32 support. Yang ini sih support yang gue ya. Gue sebenarnya punya banyak ESP nganggur tapi beberapanya nggak support, jadi gue pakai yang ini. 32U ini tulisannya guys ya, ESP32U itu support di A2DP, jadi lebih mudah ngodingnya, nggak pusing. Kalau nggak ada A2DP, lu koneksi Bluetooth sini, mau main di jalur apa susah pak, lu harus pakai ESP IDF atau enggak lu harus pakai library bawaan yang lain lah, susah itu. Pas gua baca-baca dokumentasinya juga pusing pak, makanya gua pakai library A2DP biar lebih gampang lah, karena lebih jelas interface-nya gitu. Itu ya seputaran Bluetooth nih. Jadi di layar satu ini bakal muncul nih di bagian ping metadata track infonya nanti kesini semuanya. Terus di layar kedua ini ada sound profile, mulai dari STD atau balance nih flat ya, terus ada juga hi-fi. Ini bergantung semuanya kepada EQ. Jadi preset sini cuma berpengaruh ke EQ aja, kecuali yang horek nih. Yang horek itu ada special chain atau signal chain yang khusus untuk preset yang horek supaya harmoniknya aktif gitu. Kalau yang STD kalian bisa lihat EQ-nya jadi flat kayak gini, 50 semuanya, 50%. Terus untuk yang hi-fi dia lebih dominan di sisi musik ya. Jadi kalau kita langsung aktifin hi-fi-nya dan cek ke area EQ sini, ini lebih condong ke musik equalizer-nya. Ada party yang lebih condong ke bass, jadi bassnya lebih naik EQ-nya, dan kita tetap bisa bypass juga di sini secara manual. Ini contohnya bass gua naikin sampai mentok ya begitu. Ini sistem EQ yang digital ya. Kalau untuk yang outdoor tuh sesuai namanya, untuk di luar kalau gua bawa ini keluar gua aktifin mode outdoornya, karena secara EQ middle-nya di boost, karena di telinga gua itu vokal kalau di outdoor kadang kayak nggak kedenger gitu. Jadi biar nggak kehempas angin vokalnya gua naikin gitu ya. Logika macam apa itu bang? Terus yang mode horeg ada juga di sini yang tadi udah gue jelasin pakai harmonik. Lalu ada fokus, mode fokus itu ketika kita cuma pengen dengerin lagu sambil belajar atau sambil kerja, itu pakai mode fokus karena volume, gainnya pun kita ada hitungan khusus supaya volumenya kecil tapi tetap dapet detailnya. Terus yang berikutnya ada chill. Chill itu untuk kayak lu mau denger podcast video standar YouTube, nonton film, itu pakai yang chill. Terus yang night ya ini sama lah kurang lebih sama kayak yang fokus ya. Jadi volumenya dibikin low, cuma lebih low lagi daripada yang fokus gitu. Menu yang berikutnya ada HPF atau high pass filter cut off ya. Ada parameter on ataupun off, kita mau aktifin HPF-nya atau enggak gitu di preset tertentu yang udah kita pilih juga. Terus ada frekuensi yang mau di cut. Contohnya misalkan kita nggak mau buang-buang tenaga untuk woofer gua harus running di 50 Hz gitu, kita buang di sini 50 Hz-nya, atau mau buang sampai ke 70 Hz atau 75. Jadi di bawah 75 tuh diawasin, di cut off. Yang berikutnya ada deep bass. Nah, deep bass ini yang kurang lebih tadi main harmonik juga ya. Yang pertama ada parameter on off, kalau mau aktifin atau nggak aktifin. Lalu yang kedua ada band pass, ini titik center frekuensinya mau di berapa yang kita targetin ya. Terus yang berikutnya ada harmoniknya, tuh yang perkalian tadi ya, kelipatan itu. Dan terakhir ada mix level. Jadi mix level itu ketika setelah kita dapetin si frekuensi-frekuensi itu, terus kita mau gabungin lagi ke musiknya, nanti keluar bakal jadi kayak gimana. Nah ini berapa persen mixnya. Yang berikutnya ada menu live monitoring untuk gua lihat bass lagi kayak gimana, terus juga peak dari audio kayak gimana, dan dynamic EQ. Nah dynamic EQ ini ada algoritmanya juga khusus. Gua bikinnya sih kurang lebih secara manusiawinya gini. Ketika user itu volumenya naik ke atas, di Bluetooth-nya dia naikin volumenya tinggi ke atas ya, di fullin 100%, maka otomatis dynamic EQ gua bakal nurunin kapasitas bass di sound yang keluar gitu. Kenapa itu gua bikin? Karena untuk speaker spek kayak begini, ketika volumenya full, bass nanti ada kecenderungan jadi menggelegar nggak jelas gitu. Ini adalah salah satu proteksi aja sih sebenarnya. Walaupun tanpa dynamic EQ pun gua rasa dibantu dari fitur lainnya kayak macam kompresor, limiter dan segala macam itu udah cukup. Tapi ya ini untuk proteksi layer berikutnya gitu. Dan juga ketika volumenya pelan nih di HP-nya Bluetooth-nya di lowin, kadang detail bass dan treble tuh kagak ada ketika volumenya santuy gitu kan. Nah di situ dynamic EQ berperan untuk nge-boost bass dan juga treble. So ini semua fitur yang sangat menarik tentunya. Dan terakhir di sistem info, ini lebih ke brightness sih guys ya, brightness level nih terang banget sampai low banget, dan ada auto dim kalau misalkan kita pengen layarnya mati sendiri ketika sekian detik gitu. Itu aja sih untuk
fitur yang saat ini ya guys ya. Jadi belum banyak gua urus lagi. Intinya kurang lebih itulah arsitektur yang terjadi di speaker hybrid dual core ini ya guys ya. Jadi bukan clickbait tuh ya thumbnailnya ataupun judulnya tuh ya memang dual core, orang ESP dual core kan begitu guys. Proses audio semuanya dihandle sama ESP. Layar interaksi user dihandle sama ESP juga. Core 1, core 2, core 0, core 1 gitu kurang lebih. Jadi dual core speaker anjay. So kurang lebih kayak gitu aja untuk videonya guys. Ini masih banyak yang harus gue improve, terutama kayak jalur-jalur wiring, plus juga speaker boxnya, desain 3D-nya, juga firmware-nya harus banyak yang diimprove lagi untuk gua bisa mendapatkan kualitas suara yang sangat optimal atau maksimal di telinga gua dengan spesifikasi yang seadanya seperti ini kurang lebih guys. Semoga cukup bermanfaat ini videonya, bisa menjadi gambaran bagaimana pusingnya membuat hal-hal semacam ini ya guys. Kalau kalian mau coba sendiri silahkan. Kalau kalian mau kontak-kontak gua di Instagram aja ya, cek linknya di deskripsi, masuk Instagram gua, follow gua, DM gua, silahkan. Santuy saja, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita bakal bahas lagi secara lebih mendalam seputar speaker dual core ini. Gua Dave Rizal, thank you.